Hai guys, bertemu kembali kita dalam Youth for Christ bersama saya Pendeta Riani Suharja. Hari ini kita akan merenungkan Selasa 19 April 2022 tentang Pujilah Kebesarannya dari Mazmur 118, 1 dan 2, lalu dilanjutkan 14 dan 24. Nats kita hari ini adalah Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ingat ayat ini, ingat sebuah lagu bukan? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Atau lagu sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan. Kalau saya waktu menderita dulu kecelakaan, saya ingat lagu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Apapun lagu yang teman-teman ingatkah teman-teman bahwa kala kita menderita atau mengalami kesulitan, kita susah sekali menyanyikan lagu itu dengan sukacita. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak ada saat kesulitan dan penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Nah, pemazmur waktu menulis inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ini waktu apa? Ternyata teman-teman, pemazmur juga mengalami bagaimana ia mengalami penderitaan itu silih berganti dalam hidupnya. Jadi dia ngomong ini bukan karena dia tinggal di dalam istana yang megah, bukan karena dia tidak pernah merasakan kesulitan dan peperangan, bukan berarti dia tidak punya musuh. Justru karena ia mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan musuh yang senantiasa merongrong dia dengan kacamata iman bisa mengatakan hari ini dijadikan Tuhan. Karena dia mengalami bagaimana proses imannya justru membuat dia menemukan kuasa dan kebaikan Kristus. Maaf, Yahweh maksudnya. Kuasa dan kebaikan Allah Yahweh. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam perjalanan hidup kita juga mengalami bagaimana Tuhan sendiri hadir? Bukan hanya hadir, tetapi bekerja, mengubah perspektif kita dengan berpikir bahwa kita ini gak lagi apes. Bukan karena kita mengalami malapetaka maka kita dihukum Tuhan, tetapi justru karena kita diajak untuk seperti pemazmur, mengalami sebuah perjalanan iman di mana kita boleh merasakan tangan Tuhan bekerja. Dan tangan Tuhan bekerja saat itu, saat kita mengalami penderitaan, sehingga kita bisa mengatakan daripada melihat perspektif penderitaannya, kita melihat perspektif sukacitanya, damainya, karena Tuhan hadir dan bekerja dalam penderitaan kita. Sehingga kita tidak lagi merasa ini merupakan hukuman atau nasib yang buruk. Tetapi saat kita berhadapan dan mengalami kesulitan, kita mengalami sesuatu yang sangat bernilai. Buat dunia ini tidak bernilai, tetapi pemazmur mengajak kita bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Dan itu sebabnya dia bukan cuma datang, hadir, menemani, tetapi bekerja, mengubah perspektif, bahkan melakukan kebaikan. Sehingga dalam setiap nafas hidup kita merasakan ada Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan baik. Terpujilah Tuhan dan kebesarannya, kita terus agungkan. Pertanyaan buat kita, kenapa pemazmur mengajak umat untuk bersukacita dan bersyukur? Yang kedua, apa sih sesungguhnya yang menjadi dasar utama pemazmur dan kita itu bersyukur atau bisa bersorak memuji kebesaran Dia? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, tidak mudah sekali buat kami bersyukur dalam hari-hari derita kami,
atau dalam kesulitan kami. Tapi justru ini peluang kami mau mengalami pengalaman iman di mana kami dapat merasakan Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan baik, seperti yang dialami oleh pemazmur. Biarlah kuasa-Mu boleh kami rasakan, kami membuka hati kami sebesar-besarnya, hidup kami seluas-luasnya, untuk Tuhan hadir, menjamah hati kami, bekerja, dan melakukan kebaikan, sehingga akhirnya kami bisa menyaksikan penyertaan Tuhan itu dalam perjalanan duka, susah, dan akhirnya kami mengalami suka dan senang. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.